Siapapun pasti ingin dihormati dan dipuja, karena bagi sebagian orang, inilah pencapaian kesuksesan mereka di dunia. Seseorang dihormati dan dicintai karena berbagai alasan, bisa karena kedudukannya, kekayaannya, popularitasnya, atau kebaikannya. Segala puja-puji sejatinya milik Allah semata. Manusia hanya menerima pujian manusia lain yang mustahil bisa dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala. Waspadalah dengan pujian manusia, karena bisa jadi kita tergelincir menjadi manusia sombong, bahkan membuat kita terlena. Setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi mengharap pujian manusia. Semuanya menjadi sia-sia di mata Allah. Inilah ria. Godaan ria bisa menimpa siapa saja, bahkan lebih banyak mengancam orang-orang baik yang taat beribadah dan gemar beramal soleh. Saudara-saudara kita sesama muslim baru saja tiba di tanah air setelah menunaikan ibadah haji. Karena tradisi, mereka pun biasa mendapat gelar baru, haji atau hajah. Saat kita dipanggil gelar baru ini, mungkin terbesit di hati kita rasa bangga dengan status baru di tengah-tengah masyarakat karena telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Namun, setan selalu beraksi dimanapun, kapanpun dengan berbagai tipu dayanya. Maka, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Semoga kita senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Inilah petikan doa yang selalu kita panjatkan agar jalan hidup kita tidak tersesat dan selalu berada dalam petunjuknya. Karena iblis tidak akan membiarkan anak keturunan Adam beristiqomah dalam keimanannya. Setan selalu membisikkan hati kita dengan berbagai jebakan, antara lain dengan penyakit hati yang disebut ria. Secara bahasa, ria artinya apa yang nampak berbeda dengan apa yang sebenarnya ada padanya. Sedangkan menurut syariat Islam, ria adalah perbuatan berupa ibadah yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ia melakukannya bukan karena Allah, melainkan karena tujuan dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, hakikat ria adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah dan untuk mencari posisi di hati manusia. Ali Al-Jurhani rahimahullah berkata, ria adalah meninggalkan ikhlas dalam beramal karena mencari perhatian selain Allah Azza wa Jalla. Sementara menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ria adalah seseorang beribadah kepada Robnya, tetapi dia membaguskan ibadahnya karena ingin dilihat orang lain hingga yang melihat berkata, duhai, alangkah alimnya orang ini, alangkah bagusnya ibadah dia dan semisalnya. Jadi dia menghendaki pujian manusia ketika beribadah kepada Allah, dan ria termasuk kategori perbuatan syirik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kata ria merupakan derivasi dari kata ra'a yang artinya melihat. Inti konsep ria adalah mencari muka atau kedudukan di hati manusia dengan menunjukkan hal-hal yang baik. Seorang nabi adalah orang yang terpandang di penjuru dunia. Mereka beliau tidak mengejar status terpandang selama hidupnya. Seluruh kehidupannya diperuntukkan hanya untuk pengabdian kepada Allah. Kemasyhurannya sebagai buah anugerah Allah atas pengabdiannya. Selain ria, ada istilah lain yang disebut sum'ah dan ujub yang semuanya sama, termasuk penyakit hati yang harus diwaspadai. Apa perbedaan antara ria, sum'ah, dan ujub? Hakikatnya ria dan sum'ah sama, walaupun bentuknya berbeda. Jika ria beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka sum'ah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperdengarkan menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena ria, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ria berbeda dengan ujub.
Ria merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk, sedangkan ujub adalah syirik kepada Allah karena nafsu. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Sharah Arba'in berkata, ketahuilah bahwa keikhlasannya terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa berlaku ujub, mengagumi amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya. Demikian juga orang yang sombong. Ujub menurut bahasa berarti kekaguman, kesombongan, atau kebanggaan. Orang yang ujub bangga dengan dirinya, orang itu tertipu dengan dirinya, ibadahnya dan ketaatannya. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang dituruti, kebakhilan, kikir yang ditaati, dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Abu Syekh dan Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Orang yang ujub sesungguhnya tidak memahami makna dalam surat Al-Fatihah yang selalu dibacakan ketika menunaikan sholat. Ingatlah ketika kita telah menyatakan komitmen hati, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pernahkah kita perhatikan bagaimana perilaku hewan? Hewan memiliki hasrat untuk selalu menang dan berkuasa, juga melampiaskan hasrat seksualnya. Manusia sudah dibekali hati dan akal. Hati adalah sumber otentik kesadaran manusia yang menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ideal dan universal, seperti berbuat baik pada orang lain, bertindak jujur, dan berkata benar. Sementara akal membantu hati untuk mempertimbangkan mana yang baik dan buruk. Sayangnya, meskipun manusia diberkahi suara hati yang cenderung pada kebenaran, namun seringkali tertutup oleh nafsu. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menegaskan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ria adalah salah satu penyakit hati. Seseorang terjangkiti penyakit ria karena kecintaannya pada pangkat dan kedudukan. Karena itu ia senang dengan pujian dan sanjungan serta takut dengan celaan manusia. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ada seseorang berperang karena rasa fanatisme, berperang dengan gagah berani, dan berperang dengan ria. Manakah dari yang demikian itu berada di jalan Allah? Beliau menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali pernah mengatakan, sesungguhnya yang dicoba dengan ria adalah alim ulama, para ahli ibadah dan zuhud yang bersungguh-sungguh memenuhi panggilan akhirat. Mereka di saat memaksakan diri bermujahadah, menjauhi nafsu syahwat dan perbuatan syubhat, tidak lagi terpengaruh perbuatan maksiat yang bersifat lahiriah. Kemudian ia merasa menjadi orang baik dan mempertontonkannya di depan khalayak, seolah-olah ia tidak merasa cukup dengan penglihatan Allah Ta'ala. Saking halusnya penyakit hati ini sulit dibaca, tidak kasat mata dan sulit dikritik. Karena itu ia tidak menyerang orang biasa, justru kebanyakan alim ulama dan ahli ibadah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah ria.
Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat ria pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan ria di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ria bisa beraneka ragam. Ria yang berasal dari badan dan penampilannya seperti memperlihatkan bentuk tubuh yang kurus untuk membedakan diri dari orang yang sibuk dengan urusan dunia hingga badannya terlihat gemuk. Orang yang selalu menundukkan kepala ketika berjalan sengaja membiarkan bekas sujud di wajah atau mengenakan kopiah atau sorban agar terlihat sebagai ahli ibadah. Ria juga bisa berwujud dalam perkataan, seperti memberi nasihat dan peringatan kepada orang lain bukan tulus untuk berdakwah, tapi untuk menunjukkan kedalaman ilmunya. Ria dengan perbuatan bisa ditunjukkan misalnya dengan memanjangkan bacaan sholat, memanjangkan ruku dan sujud, serta menampakkan kekhusyukan lainnya supaya mendapat pujian dari orang lain. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang ditulis dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi, ciri orang ria yaitu dia menjadi pemalas apabila sendirian. Dia menjadi giat jika berada di tengah-tengah orang banyak. Dia pun akan menambah kerjanya jika dipuji. Sebaliknya, akan berkurang jika diejek. Ciri ria lainnya, orang yang gila hormat, baik karena ilmunya, ibadahnya, perilaku baiknya, atau kesempurnaan fisiknya. Orang yang ria takut dengan celaan orang lain. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu binasa disebabkan oleh ketakutan mereka akan dihina atau dicela dan suka dipuji oleh orang. Maka gerak-gerik dan tindakan mereka terhenti selaras dengan pendapat orang terhadap mereka karena mereka takut dihina dan dicaci. Dan orang senang mengejar harta dan kedudukan biasanya membuatnya gila hormat. Karena takut ria, mungkin di antara kita ada yang tidak mau menjalankan ibadah sunnah. Karena takut ria, mungkin ada yang menahan diri untuk berbuat baik. Padahal inilah sikap yang salah. Amal yang disyariatkan tidak boleh ditinggalkan hanya karena takut ria. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita pun jangan sampai memvonis orang lain telah berbuat ria dengan amal ibadahnya. Biarlah Allah Ta'ala yang membalasnya. Sebagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Kita diperintahkan untuk berbaik sangka, melihat amalan orang secara zahir dan tidak perlu mempersoalkan apa yang ada dalam hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki, memeriksa hati mereka dan tidak pula untuk membedah perut mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ria termasuk dosa besar. Karena begitu banyak ancaman dan bahaya yang menegaskan keharamannya. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan ria ke dalam dosa besar. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan keharaman ria telah ditegaskan dalam Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Haramnya ria sebagai syirik kecil karena pelecehannya terhadap hak Allah. Oleh karena itu, ria termasuk dosa besar yang membinasakan. Di dalam ria juga terdapat penipuan terhadap manusia karena dia menampakkan seolah-olah orang yang ikhlas dan taat kepada Allah. Celakalah orang yang ria dalam sholatnya, sebagaimana dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jika suatu amalan terkotori oleh ria dari asal niatnya, maka batallah amalan tersebut. Namun bila asal amalannya karena Allah, kemudian perasaan ria muncul di tengah-tengah amalannya dan dia berusaha menolaknya, maka hal itu tidak membahayakan. Tetapi bila ia malah senang dengan ria,
maka ulama berselisih tentang hukumnya. Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa amalannya tidak terhapus. Dia akan dibalas sesuai dengan niatnya yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang beramal karena Allah, kemudian manusia memujinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah berita gembira seorang mukmin yang didahulukan. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada diragukan lagi kesungguhan para sahabat Nabi dan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam menjalankan ibadah, namun mereka tidak mau memamerkan semua amal kebajikannya. Seseorang pernah bertanya pada Tamim Ad-Dari seperti dinukil dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, "Bagaimana sholat malam engkau?" Maka marahlah Tamim, sangat marah. Kemudian berkata, "Demi Allah, 1 rakaat saja sholatku di tengah malam tanpa diketahui orang lain lebih aku sukai daripada aku sholat semalam penuh kemudian aku ceritakan pada manusia." Menampakkan amal ibadah tidaklah dilarang, seperti sholat atau sedekah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Berdasarkan ayat inilah, menurut Ibnu Katsir, amalan yang tersembunyi tanpa diketahui orang lain lebih utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tujuan golongan yang berada di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, imam yang adil dan seorang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penyebutan tangan kanan dan kiri dalam hadis ini merupakan perumpamaan untuk menunjukkan amalan yang sengaja disembunyikan dari orang terdekat sekalipun untuk menghindari penyakit ria. Dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa terhindar dari cacian sekaligus pujian dari manusia, meskipun kita tidak menginginkannya. Begitu pula, seringkali kita melihat sebuah perbuatan terkesan ria, tapi sesungguhnya bukan termasuk ria. Dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat suatu bab dengan judul perkara yang dianggap manusia sebagai ria, namun bukan termasuk ria. Dengan bersandar kepada hadis Nabi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Apa pendapatmu tentang seseorang yang beramal kebaikan, kemudian dia mendapat pujian dari manusia?" Beliau menjawab, "Itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Berpenampilan baik dan bersih juga tak termasuk perbuatan ria, karena termasuk keindahan yang disukai oleh Allah berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar zarah semut kecil." Lantas ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya ada orang yang suka berpenampilan indah, bagus ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menunjukkan ibadahnya tidak berarti ia telah berbuat ria, seperti sholat berjamaah dan ibadah haji tidak mungkin ditutup-tutupi. Bahkan lebih baik ditampakkan sebagai syiar Islam. Karena itu tidak dilarang kita bersedekah diketahui oleh banyak orang jika berniat sebagai syiar Islam. Imam Al-Is bin Abdus Salam menjelaskan bahwa ada ketaatan kepada Allah yang disyariatkan untuk dinampakkan, seperti azan, iqamah, bertakbir, membaca Quran dalam sholat secara jahar, khutbah, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat Jumat, dan sholat secara berjamaah, merayakan hari-hari Id, jihad, mengunjungi orang-orang yang sakit, dan mengantar jenazah. Amalan-amalan ini tidak mungkin disembunyikan. Jika takut ria, maka hendaknya dia berusaha menolaknya
kemudian mengerjakannya ikhlas karena Allah. Ada juga amalan yang bisa dinampakkan, bisa juga disembunyikan. Misalnya sedekah. Jika dia khawatir ria, maka menyembunyikan sedekah lebih utama daripada dinampakkan. Ria merupakan lawan keikhlasan yang dapat membatalkan nilai ibadah dan amal-amal kita. Bagaimana cara kita mengatasi penyakit ria? Ketahuilah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui apa-apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jika kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan terhindar dari ria. Ingatlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 29. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Keikhlasan dalam beramal janganlah tertipu oleh sanjungan manusia atau dunia yang semu hingga terjatuh dalam penyakit ria. Dunia adalah kehidupan yang sementara, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 45. Ingatlah bahwa setiap kita akan merasakan kematian. Ketika seseorang selalu mengingat kematian, maka ia akan berusaha mengikhlaskan setiap ibadah yang ia kerjakan. Ia akan khawatir ketika ia berbuat ria. Ia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan bergelimang dosa karena ria. Banyaklah berdoa sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tabrani dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, takutlah akan asyirik ini. Sesungguhnya ia lebih tersamar daripada semut." Maka berkata padanya, "Bagaimana kami merasa takut dengannya sementara ia lebih tersamar daripada semut?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Hasanah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari penyakit hati yang bernama ria. Alangkah ruginya, kita telah beribadah dan beramal kebajikan, tak ada sedikit pun yang kita raih pahalanya karena perbuatan ria. Semoga episode ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.